Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Maths in My Hobbies. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan soal-soal matematika ujian sekolah SD tahun 2022 sesuai dengan kisi-kisi Dignas 2022. Pada bagian ketujuh ini, kita akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai, langsung saja ya, kita masuk ke materinya. Di sini mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Dengan indikator soal, peserta didik dapat menentukan hasil hitung campur penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat minimal 2 angka. Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Oke, ini hampir sama dengan materi bilangan cacah. Langsung saja kita mulai. Kalau soal seperti ini ada tanda di dalam kurung, maka caranya adalah kita buka tanda kurungnya. Lihat di sini, plus dan minus akan berubah menjadi negatif atau pengurangan. Di sini negatif ketemu negatif berubah jadi positif. Jadi kita tulis ulang soalnya menjadi 80 dikurang 60 ditambah 30. Oke. Operasi hitungnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Mereka sederajat, maka dikerjakan dari sebelah kiri dahulu. Jadi 80 dikurang 60 adalah 20 ditambah dengan 30. Jadi hasilnya adalah 50. Oke. Yuk kita lanjut ke nomor 2. Sama caranya, bila ada tanda kurung kita buka dulu. Ini perhatikan tanda positif ketemu dengan negatif sama hasilnya negatif. Negatif ketemu dengan negatif, hasilnya di sini adalah positif. Kita tulis ulang, berarti di sini 60 dikurang 95 kemudian ditambah dengan 25. Oke, kita lihat di sini 60 positif minus 95 negatif. Berarti ini negatifnya lebih besar daripada positif, maka di sini pasti hasilnya negatif. Negatif berapa? Berarti dicari selisih antara 95 dan 60, maka kita dapat di sini 5,35. Jadi negatif 35 ditambah dengan 25. Oke, perhatikan lagi tandanya. Di sini negatif 35 dan positifnya 25, maka yang paling besar adalah negatif, maka di sini hasilnya negatif. Ya, berarti negatif 35 tambah 25, dilihat selisihnya. 35 selisihnya dengan 25 adalah 10, berarti sini negatif 10. Oke, nah berikutnya sama, kalau ada tanda dalam kurung maka harus dibuka. Positif dan negatif hasilnya negatif, ini tidak ada berarti tidak perlu dibuka ya. Berarti di sini kita tulis ulang 75 dikurang 60 dikurang 20. Oke, kita kerjakan dari sebelah kiri. 75 dikurang 60 adalah 15. Kemudian 15 dikurang 20. Kita lihat di sini positif 15, negatif 20. Negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif. Negatif berapa? Lihat selisihnya 20 dan 15, selisihnya 5, jadi negatif 5. Oke, nah kita masuk ke indikator soal yang kedua, yaitu penalaran. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Sebuah pabrik dapat menghasilkan 650 batu bata dalam sehari. Setelah 30 hari produksi, batu bata tersebut dikirim kepada 15 toko bangunan sama banyak. Jumlah batu bata yang diterima setiap toko bangunan adalah, berarti jumlah produksi, total produksi dibagi dengan banyaknya toko. Jadi di sini kita dapat 650 dikali banyaknya produksi selama 30 hari dibagi dengan 15. Oke, bagaimana caranya? Perhatikan, jangan kalian kalikan dahulu ini 650 dikali 30 baru kemudian dibagi 15. Tidak seperti itu. Itu akan menyulitkan ya. Yang mudah adalah sederhanakan. Mana yang bisa disederhanakan ini? 30 dan 15. 15 bagi 15 1, 30 bagi 15 2. Jadi kita punya di sini 650 dikali 2. Nolnya nggak perlu kita hitung ya. Nanti ditambahkan saja. Berarti di sini 2 dikali 5 10, simpan 1, 2 kali 6 12 tambah 1 13. 130 sisa 01. Jadi di sini hasilnya
1300. Oke, jadi setiap toko akan menerima 1.300 batu bata. Oke. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, ini masih soal-soal penalaran ya, indikator soal yang kedua. Nah, di sini kita lihat seorang pedagang memiliki 30 dus pensil. Setiap dus pensil berisi 20 pensil. Semua pensil tersebut akan dikirimkan kepada 10 toko sama banyak. Banyak pensil yang akan diterima setiap toko adalah, ini caranya sama seperti nomor 4. Jadi di sini ada 30 dus, berarti dikali dengan 20, kemudian dibagi dengan 10. Oke, kita coret ini nolnya, jadi ada 60. Jadi setiap toko akan menerima 60 pensil. Jadi setiap toko akan menerima 60 pensil. Oke. Yuk, next kita ke nomor 6. Sebuah lemari pendingin berada di dalam sebuah ruangan yang memiliki suhu 20 derajat Celcius. Jika suhu di dalam lemari pendingin tersebut min 5 derajat Celcius, selisih suhu ruangan dengan suhu di dalam lemari pendingin adalah berapa? Nah, ini paling mudah kita gunakan ilustrasi. Karena ini suhu, maka kita pakai garisnya bilangannya seperti ini. Misalkan ini adalah 0 derajat. Berarti negatif 5 ada di mana? Di bawah 0 ya. Di bawah 0 derajat. Ini min 5 derajat. Kemudian di sini 20 derajat. Oke. Kita lihat nih selisihnya. Ini sangat mudah sekali kalau kita pakai ilustrasi ya. Jadi selisihnya lihat dari 20 sampai min 5 berapa? Oke. Ini bisa kita jabarkan dari 20 ya. Dengan warna yang berbeda. Dari 20 sampai 0 ini 20 derajat. Kemudian 0 sampai 5 ini 5 derajat. Jadi selisihnya adalah ini 20 ditambah 5 yaitu 25 derajat Celcius. Oke. Nah, ini pakai cara ilustrasi. Kalau pakai cara hitung gimana? Kita lihat di sini. Suhunya berapa dia? Suhunya kan 20. Kemudian yang namanya selisih berarti kan dikurang. Suhu yang kedua berapa? Negatif 5. Ini kalau pakai hitung-hitungan seperti ini. Jadi 20 ditambah 5. Jadi sama dengan 25 derajat Celcius. Ini derajat semua ya. Oke. Cara mana yang kalian suka? Silakan saja dipilih sendiri. Oke, next ke nomor terakhir, nomor 7 sama ini. Masih tentang derajat. Ya, Damar membuat es sirup. Ia menyiapkan campuran air dan sirup yang bersuhu 8 derajat Celcius. Damar menambahkan es batu sehingga suhunya turun 4 derajat Celcius. Jadi gini, kita lihat dulu. Ini suhu awalnya, di sini 8 derajat Celcius. Oke. Kemudian ditambahkan dengan air. Ditambahkan dengan es batu. Jadi suhunya turun 4 derajat. Berarti turun nih. 1 2 3, 4. Berapa di sini? Berarti 8 dikurang 4. Berarti sekarang suhunya 4 derajat Celcius. Kemudian es sirup tersebut dibiarkan di atas meja selama 16 menit. Suhu es sirup tersebut naik 2 derajat setiap 4 menit. Jadi setelah didiamkan, kita mulai lagi di sini 4 derajat. Kemudian dia akan naik 2 derajat setiap 4 menit. Jadi naik 2 nih. 1 2. Oke, berarti di sini berapa dia? 6 derajat. Oke, di sini 4 menit pertama. Oke. 4 menit kemudian sampai 16 menit kan? Sampai 16 menit naiknya berapa? Berarti 1 2 ini udah 4 menit kedua. Berapa dia? 8. 1 2. Ini 4 menit ketiga. Udah
berapa ini? 10 derajat. Nah ini 4 menit ke 4, 1, 2, berarti 12 derajat. Ini sudah 4 menit. Kita lihat kan selama 16 menit totalnya berapa? Ini sudah 8, sama ini 10, betul? Sama ini 14. 8 kok 10, salah ya. Ini bukan seperti itu. Ini 8, sudah 8 menit. 8 tambah 4, ini 12 menit. 12 tambah 4 sudah 16 menit. Oke, ketemu. Ini menggunakan ilustrasi. Jadi suhu es sirup sekarang adalah 12 derajat Celcius. Nah, ini kalau kita pakai ilustrasi. Kalau pakai hitung-hitungan gimana? Nah, tetap pertama suhu awalnya adalah 8 suhu es sirupnya. Suhu es sirup itu jadi awalnya adalah 8 derajat, kemudian turun 4 derajat, maka dikurang 4 derajat, jadi sama dengan 4 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah itu suhunya es sirupnya ditaruh di atas meja, makan selama 16 menit, suhu es sirup tersebut naik 2 derajat, berarti 4 derajat ditambah naiknya berapa? 2 dikali berapa? Ini rentang interval waktunya 16 menit, tapi per 4 menit, jadi sama aja 16 dibagi 4. Oke, kita dapat di sini 4 derajat ditambah 16 dibagi 4 itu 4, 2 kali 4 adalah 8. Jadi 8 derajat ditambah 4 derajat sama dengan 12 derajat Celcius sama. Oke, ya, cara mana yang kalian pilih silahkan, mana yang lebih mudah. Ingat matematika caranya bisa lebih dari satu. Oke, thank you, terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan video ini sampai habis. Kita akan ketemu lagi di bagian yang ke-8, latihan soal-soal matematika ujian sekolah SD 2022 sesuai kisi-kisi Diknas 2022. Oke, terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.